Ya pemirsa, Anda masih dalam live event Kongres ketiga Partai Nasdem. Kita lanjutkan diskusi kita. Mas Hanta, menarik ya kalau kita dengarkan dari pernyataan ataupun pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang berterima kasih langsung kepada Presiden Joko Widodo atas pembelajaran politiknya. Tapi Anda melihat sebenarnya sejauh ini seperti apa kontribusi Partai Nasdem dalam memajukan pembangunan demokrasi di Indonesia? Ya, pertama kita melihat Partai Nasdem selama ini saya melihat tidak melakukan politik dua kaki. Yang kerap dilakukan oleh partai, dia berkoalisi di dalam pemerintahan, di mana partainya mendapatkan jatah menteri sekian, tetapi di parlemen dia kerap melakukan posisi sebagai seorang atau partai oposisi. Nah, itu politik dua kaki. Nah, ketika saya memeriksa rekam jejak ketika ada proposal pemerintahan Jokowi, kemudian ada RUU diajukan, relatif tidak ada penolakan dilakukan oleh Partai Nasdem. Jadi itu salah satu pembelajaran demokrasi, ketika melakukan dukungan maka harus konsisten di dalam pemerintahan. Ya. Meskipun ada riak di mana ketika perbedaannya satu saja, soal pencalonan di Pilpres 2024. Itu faktor Anies Baswedan ketika didukung oleh oleh Partai Nasdem, dan itu yang terjadi dinamika yang cukup dinamis ya pada saat itu. Tetapi ada statement juga dari Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh kalau tidak salah, kalaulah Pak Jokowi bisa maju lagi di pemilu 2024, Pilpres 2024, maka Nasdem akan mendukung lagi di periode ketiganya. Tapi artinya karena komitmen dari Nasdem dengan Jokowinya tetap. Jadi dengan Pak Jokowinya tidak perlu dipertanyakan lagi ya sampai selesai. Tapi kan Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi di 2024. Nah, itu kan persoalan lain, di mana kemudian ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Lalu disitulah perbedaan pilihan, dan itu menurut saya sah-sah saja. Kita kembali pada pemerintahan Jokowi Maruf Amin, maka pada konteks itu Partai Nasdem memberikan menurut saya memberikan pembelajaran demokrasi yang positif di situ. Yang kedua, meskipun dalam pemerintahan, di dalam teori tingkat pelembagaan atau institusionalisasi partai politik, Reza, itu kan ada 4 yang dimensi ya. Satu, derajat kesisteman, yang kedua identitas nilai, ketiga adalah derajat otonomi mengambil keputusan dan citranya di publik. Yang 2 pertama itu mungkin Partai Golkar, Partai Nasdem itu kuat semua. Soal internal, soal derajat kesisteman itu adalah bagaimana partai itu bisa menyelesaikan urusan internalnya menggunakan konstitusi partai, ADRD partai, menyelesaikan konflik dan sebagainya. Identitas nilai terkait dengan setiap partai sudah memiliki captive market, memiliki ceruk pemilih, dan Partai Nasdem sudah mencapai itu. Nah, yang ketiga juga citra publik, sudah punya di benak publik kan cukup kuat, 3 kali ikut pemilu, sudah ada top of mind publik tentang Partai Nasdem dan seterusnya. Nah, saya ingin masuk pada poin soal derajat otonomi keputusan, mengambil keputusan di internalnya. Nah, biasanya partai-partai ini kan yang membedakan Partai Nasdem, ketua umumnya kan menteri. Ya, seorang menteri itu adalah pembantu presiden, sehingga ketua umum yang juga merangkap menjadi pembantu presiden kerap sulit secara otonom mengambil keputusannya. Beberapa partai. Nah, untuk konteks Partai Nasdem itu derajat otonomi dan mengambil keputusan relatif paling kuat. Tadi disinggung oleh Pak Surya Paloh mengatakan dalam istilah Pak Surya Paloh tadi interindependen. Jadi tetap independen dalam mengambil keputusan, tidak terlalu terkooptasi mengikuti arah telunjuk penguasa yang sedang berkuasa. Jadi secara teori otonomi mengambil keputusan itu dia terpengaruh pada faktor eksternal ketika mengambil keputusan di internal. Faktor eksternal itu bisa 2. Satu adalah pengaruh kekuasaan, siapa yang sedang berkuasa, atau yang kedua adalah pengusaha, kekuatan bisnis ekonomi politik. Nah, dalam konteks ini, maka keuntungan Partai Nasdem adalah karena ketua umumnya bukan menteri, dia menjadi sahabat presiden, bukan pembantu presiden, dia selevel dengan presiden, maka posisi keputusan Partai Nasdem tetap independen. Nah, itu yang menurut saya memberikan catatan yang kedua, kontribusi pada demokrasi, berada di dalam pemerintahan, tetap menjadi kawan pemerintahan, tidak terkooptasi, tetap independen, tetap membangun derajat kesisteman partai yang cukup kuat. Dan salah satunya di Pilpres, termasuk mengkritisi, mengimbangi dan sebagainya. Jadi hubungan eksekutif legislatif itu kan harusnya ada 3 ya. Kalau parlemennya terlalu kuat, itu akan terbangun pola konfrontatif, konfrontatif, kemudian kolutif dan efektif. Kalau parlemennya terlalu kuat, maka pola relasi kekuasaan eksekutif legislatifnya akan seperti kolutif, terlalu kuat.
di eksekutif. Semua menjadi stempel pemerintah saja. Karena semua sudah dukung pemerintah. Tapi kalau parlemennya terlalu kuat, seperti era Presiden Gus Dur dan sebagainya, itu presiden kerap terserimpung oleh manuver partai politik menjalankan politik dua kaki yang saya istilahkan tadi di parlemen. Konfrontatif. Nah, demokrasi itu saya ingin masuk ke catatan ketiga, efektif. Dia sama-sama kuat ketika pemerintah sejalan menjalankan tugas konstitusionalnya sesuai dengan konstitusi, menjalankan amanat rakyat sesuai aspirasi rakyat, maka partai yang parlemen itu harus mendukung. Tapi begitu tidak, maka dia bisa mengkritisi. Nah, hubungan efektif itulah berangkat dari derajat keputusan tadi, otonomi dalam mengambil keputusan, dan Partai Nasdem saya kira meskipun dia berada dalam pemerintahan memberikan kontribusi demokrasi di poin yang ketiga yang saya sampaikan tadi, paling tidak bisa mengimbangi jalan pemerintahan, dan terbukti meskipun di dalam tapi kerap juga mengirimkan sindiran kritik kepada Pak Jokowi dan sebagainya. Itu kontribusi yang ketiga. Apakah ini memang yang membuat hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak Surya semakin dekat secara batin seperti itu? Orang bersahabat itu kan kadang mohon maaf istilahnya, kalau bersahabat kan kadang harus ada berantemnya sedikit, harus ada perdebatannya. Nah, itulah yang membuat saling kenal dan seterusnya, tidak sepenuhnya dinamika rumah tangga juga begitu, persahabatan dan sebagainya. Nah, yang saya istilahkan tadi diawali dengan perjumpaan yang sangat mesra, di tengah-tengah ada dinamika, di akhir pemerintahan Pak Jokowi, relasi Pak Surya dan Pak Jokowi, relasi Partai Nasdem dan pemerintahan Jokowi itu husnul khotimah. Kan kurang dari 2 bulan, ini berakhir dengan baik. Berakhir dengan manis dengan manis. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan Mas Hanta, sesuai dengan yang kita singgung tadi di awal, Mas Hanta, bagaimana ini soal nostalgia nih, antara Pak Surya dan juga Pak Jokowi. Tapi dengan karakter politik Partai Nasdem yang begitu kuat, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan Partai Nasdem terbesar di tengah persaingan partai politik yang semakin ketat? Ya, pertama catatan saya, rekam jejak elektoral, kinerja elektoral Partai Nasdem ini kan trennya naik. Perolehan kursinya dari 35 pemilu pertama, pemilu kedua 59, pemilu yang barusan 69 kalau tidak salah. Kenaikan terus. Dari 8,4 juta menjadi 12,6 juta di pemilu keduanya ikuti, di pemilu ketiga barusan 14,6 juta. Meskipun nomor urutnya dari nomor 9, pemilu kedua nomor 4, nomor ketiga tetap nomor 4. Artinya trennya naik, kenaikan 1 juta. Trennya naik. Ya, prestasi. Nah, apakah pertanyaan dan pemilu 2009 Partai Nasdem bisa mempertahankan itu? Artinya semakin naik, baik urutannya bisa berpotensi maupun perolehannya. Itu yang harus dijaga. Dan biasanya baik partai politik maupun kandidat ada 3 faktor yang sangat menentukan menjadi tantangan. Satu adalah kekuatan brand partai itu, citra partai di hadapan publik. Yang kedua adalah efektivitas bekerjanya mesin partai, mesin politik partai itu di internalnya. Dan yang ketiga adalah dia bisa menjaga ceruk captive market, ceruk utamanya, basis utamanya. Nah, kalau kita bicara itu, sedikit saya bedah adalah harus dipertahankan tantangannya soliditas partai. Nah, partai-partai yang kerap mengalami misalnya faksionalisme, pertumbukan, benturan antar faksi, itu menjadi melemahnya mesin politik partai. Nah, Partai Nasdem harus menghadapi tantangan itu, dan jangkar utama untuk memperkuat kekuatan faksi jangan sampai terjadi saling melemahkan seperti beberapa partai, itu faktor Pak Surya sepertinya itu menjadi jangkar utama, figur yang memperkuat itu. Jadi kalaupun ada faksi hanya boleh 2. Faksi Surya dan faksi Paloh, kira gitu. Artinya Surya Paloh semua begitu. Yang kedua, dari sisi citra partai yang harus diperbaiki dalam dinamika ke depan itu tentu ada kaitannya di mana ceruk itu kan bertarung ya. Semua partai kan berada di tengah, semua ini numpuk ke tengah dalam spektrum ideologi. Itu jadi tantangan harus memiliki diferensiasi. Apa beda Nasdem dengan partai yang lain? Itu harus ditunjukkan kepada khalayak, kepada publik. Dan terakhir, saya kira Partai Nasdem harus memetakan tantangannya adalah pemilih itu kan bisa berbasis, kalau misalnya pileg dan pilpres masih berlangsung, dia memang pemilih partai. Jadi tidak siapapun calegnya, siapapun presiden yang didukung, dia akan milih partai itu. Ini nama partai ini. Orang merasa teridentifikasi tingkat kesetiaan kepada partai. Ini yang harus dibangun. Di Indonesia PR-nya partai ID rasa sangat rendah. Nah, Partai Nasdem tantangan ke depan harus membangun partai ID, ada basis partai yang dia tidak terpengaruh. Dia ada pemilih Nasdem. Tidak ada urusan akan milih siapa. Yang kedua, basis partai itu berasal dari calegnya. Karena itu pertahankan kelebihan Partai Nasdem beberapa kali pemilu di pemilu legislatif, saya perhatikan kalau kita baca itu calegnya yang potensial, caleg dari kepala daerah, mantan kepala daerah, jadi kualitas calegnya ya, kualitas caleg baik dari kualitas maupun elektabilitasnya, popularitasnya. Yang ketiga adalah
Kotel efek ini beberapa melakukan mengkapitalisasi pilpres capres. Kemarin kan Pak Anies misalnya. Nah ke depan harus dipikirkan bagaimana sikap politik bersama Pak Prabowo ke depan 5 tahun ke depan. Tantangannya adalah punya figur yang kuat di internal namanya Surya Paloh, tapi harus menyiapkan juga figur eksternal. Itu tantangannya. Karena suka tidak suka harus ada. Dan satu lagi adalah kalau tadi caleg di banyak pilkada. Ini ada momentum. Kalau ternyata memenangkan pilkada yang banyak, itu bisa menjadi mesin politik yang bisa menjadi dikapitalisasi. Kalau punya gubernur, bupati, wali kota yang banyak, maka itu akan memberikan kontribusi, memberikan insentif secara elektoral kepada partai itu. Kira-kira ada 4 pipa jalur itu yang bisa dikapitalisasi, perbaiki soliditas partai, jangan sampai faksionisme menajam, melemahkan di dalam, karena itu faktor Pak Surya Paloh. Yang kedua citra partai, yang ketiga adalah figur eksternal yang juga harus disiap oleh Partai Nasdem. Dan satu lagi ada bagaimana mencari pola komunikasi bersama Kim Plus nantinya, supaya bersinergi. Sinergi membangun bangsa. Apakah Kongres ini akan menjawab hal-hal tersebut? Kongres ini masih akan berlangsung hingga tanggal 27 Agustus mendatang. Mas Hanta Yuda, terima kasih. Terima kasih. Sudah bergabung. Selamat berkongres untuk Partai Nasdem. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda.